Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS. Konsep dasar uji independen sampel t-test. Yang pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik, normal, dan homogen. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis datanya. Di sini saya mempunyai data hasil belajar matematika dari kelas A dan kelas B. Nah, jadi ini terdiri dua sampel seperti pedomannya yang tidak berpasangan. Berbeda kelompok, yakni kelas A dan juga kelas B. Nah, langkah-langkah pengolahan datanya. Yang pertama, kita akan memberikan kode pada masing-masing kelas. Caranya seperti ini. Saya tulis kelas A dengan huruf A, kelas B dengan huruf B. Kemudian saya beri angka 1 untuk kelas A, dan untuk kelas B saya beri angka 2. Nah, seperti ini untuk penginputan data di SPSS nanti. Nah, selanjutnya saya akan buka SPSS. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka program SPSS. Lalu kita klik variable view. Untuk tabel nama, saya kasih nama hasil. Untuk bagian yang kedua, saya ketik tulisan kelas. Untuk tabel label, pada bagian hasil, saya beri hasil belajar matematika. Untuk yang bagian kelas, saya tulis kelas lagi. Nah, untuk yang tabel ini, values, kita klik ini, perhatikan. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Pada bagian value, kita ketik 1. Pada bagian label, kita ketik kelas A. Kemudian kita klik add. Pada value-nya kita tulis angka 2, pada label kelas B. Add lagi, kemudian tekan OK. Kemudian selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini muncul tabel hasil dan juga kelas. Selanjutnya saya akan menginput data dari Excel tadi ke program SPSS ini. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita input, jadi tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Nah, cara penginputan di SPSS-nya, kita blok bagian kelas A terlebih dahulu, kemudian klik copy, kemudian kita paste di SPSS tadi di bagian hasil. Nah, untuk bagian sini, ini untuk bagian kelas B. Nah, kita kembali pada Excel tadi. Kita copy bagian kelas B, lakukan hal yang sama. Kemudian kita paste di SPSS tadi, tepat di bawah kelas A. Selanjutnya untuk pengelompokan kelas, kita buka Excel lagi. Nah, untuk kelas A kita blok lagi seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi.
kita paste di SPSS di bagian kelas. Lalu untuk ke kelas B sama, kita copy bagian ini ya, kelas B, lalu kita paste di bawah kelas A tadi di SPSS-nya. Nah, seperti ini caranya untuk penginputan data dari Microsoft Excel ke SPSS. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita klik Comparison. Nah, maka ini akan muncul Independent Sample T-Test. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada bagian hasil belajar matematika, kita input di kotak sebelah kanan ini dengan klik tanda panah ini. Nah, pada bagian kelas ini, kita input di bagian grouping variabel. Kemudian kita klik Define Group. Lalu muncul kotak dialog lagi. Kita tulis di sini pada grup 1 yaitu angka 1. Pada grup 2 kita tulis angka 2. Selanjutnya klik Continue. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul output dari SPSS, yaitu output untuk uji Independent Sample T-Test. Ada dua output. Yang pertama output grup statistik, dan yang kedua yaitu output Independent Sample T-Test. Nah, di grup statistik itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana di sini ada data kelas A dan juga kelas B. Nah, untuk jumlah sampelnya itu sama, ada 22 siswa. Kemudian main itu adalah rata-rata. Untuk kelas A rata-ratanya yaitu 68,2273. Untuk kelas B rata-ratanya yaitu 85,5455. Nah, ini juga dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error mean. Nah, untuk selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan mengetahui apakah di sini terdapat perbedaan rata-rata ataukah tidak. Yaitu caranya dengan melihat tabel pada output Independent Sample T-Test. Nah, di sini kita cari nilai signifikansi untuk equal variances assumptions. Ini maksudnya yaitu hasil uji parametrik, yakni di mana dari nilai ini kita memperoleh signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Nah, sebelum itu kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji Independent Sample T-Test. Jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, di data yang kita peroleh pada bagian signifikansi ini, perolehannya yaitu 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B, dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, mungkin itu saja
penjelasan saya tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.